Oke, kita kembali di episode 08 bersama saya Alessandro Mulia. Dan di episode kali ini kita akan membahas college first, work first, romance first. Ini sebenarnya adalah salah satu episode yang judulnya speaks for itself ya, it's in the name. Tapi ya, kita harus mulai ini dengan sedikit intro. Seperti kebanyakan remaja labil lainnya, aku asumsikan kita semua remaja ya. Mungkin ada beberapa dari kita yang merupakan profesional muda, ya itu bagus maksudnya. Dulunya waktu remaja gitu, kita pasti pernah memasuki fase pilihan hidup yang rumit. Salah satunya adalah, apa aku mau kuliah dulu atau aku mungkin mau ambil gap year, mau kerja, atau sekalian langsung ngantor gitu, atau aku mau cari pacar, atau mungkin yang sudah punya pasangan gitu, kalian mungkin mau wedding, mau nikah gitu. Ini adalah salah satu pembahasan yang menarik ya. Di sini ada multiple choices gitu. Kita akan bahas salah satu pilihan paling penting dalam the first quarterly life of our years. Dan pertama, kita akan mulai dari kuliah. Kuliah. Berhubung aku masih kuliah juga ya, walaupun udah di akhir perjalanan, I can say that I learn a lot during college. Kuliah adalah dan masih sampai saat ini basis ilmu dan edukasi yang paling ciamik dibandingkan medium lainnya. Maksudnya kayak apa ya? Kuliah tuh yang paling guaranteed gitu, kayak apa ya? Ada SKS-nya dan kamu diajari oleh dosen yang juga dipilih, dan apa ya? It's one of the most educating experience out there, still is menurutku. Kuliah juga menawarkan banyak banget pengalaman menarik. Banyak banget. Aku dulu sempat organisasi, panitia, kerja buat universitas. Dan buat kalian yang belum bisa menjawab pertanyaan yang romance first tadi, kuliah juga bisa digunakan untuk mencari jodoh hidupmu. Hehehe. Jadi papa mamaku dulu juga katanya ketemu waktu kuliah gitu ya, which is good for them gitu ya. Tapi entah kenapa aku sebagai anaknya tidak mendapatkan pengalaman yang sama. Jadi berhubung aku tidak pernah punya pacar selama masa kuliah ya, mungkin kita tidak akan berbicara banyak mengenai opini pribadiku tentang bagaimana rasanya punya pacar waktu kuliah gitu ya. Ya kalian harus maklumi ya. Karena saya sendiri ya dibilang jomblo, iya benar ya, emang jomblo gitu ya. Walaupun aku mau pembelaan diri itu separuhnya berasal karena aku kuliah di Fakultas Teknik ya. Jadi di mana-mana isinya hanya cowok-cowok yang bertebaran. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah menyimpang banyak banget. Organisasi dan panitia adalah the most relevant and highly regarded experience to have. Salah satu interview yang aku ingat waktu kuliah tuh bahkan masih dipakai waktu kerja. Seperti sebutkan 3 kelebihan dan kelemahanmu. Ataupun studi kasus dan lain-lainnya, studi kasus kayak permisalan kamu anak acara gitu. Dan si perlengkapan membutuhkan bantuanmu, apa yang akan kamu lakukan, bla 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 bla. This kind of questions sebenarnya waktu pengalamanku jadi koordinator ya di salah satu himpunan, pertanyaan seperti ini sebenarnya menguji kayak jawabanmu tuh apa yang akan kamu lakukan kalau ada masalah dan sebagainya. Itu sedikit info insider sih ya. Dan menurutku ya, panitia is really really fun. Aku saranin you guys give it a try, even the introverted ones. Bahkan untuk kalian yang introvert, yang nggak suka ngomong gitu. Karena menurut pengalamanku ya, there is a friend for all of you out there. Beberapa teman-temanku mengatakan kalau mereka lebih sreg dengan teman-teman yang mereka temukan saat himpunan, panitia, dan sebagainya daripada teman-teman yang
ini kebetulan toxic dan ada di kelasnya kayak gitu. Jadi you might never know gitu. Dan panitia mostly comprised dari orang-orang yang udah kepilih dari awalnya gitu. So I can say that mostly you're in good hands ya. Mostly. Terus kuliah tuh berhubungan banyak dengan masalah kelas dan nilai. Tentang kedua ini ya, berhubung I'm not really that smart ya. Enggak bilang bego banget tuh. Enggak, tapi not that smart either, kayak tengah-tengah gitu. I guess I can't figure out how to be top tier in your class ya. Kayak apa sih syaratnya? Apa sih infonya, kayak apa ya, insidernya biar bisa dapat IP 4 atau ambil 28 SKS atau bisa menjadi asdos yang disenangi. Aku nggak tahu masalah kayak gituan ya. Nggak pernah mencoba juga untuk jadi asdos dan sebagainya gitu. But from my personal experience, classes can be really exciting, especially if you like the subject ya. Ada temanku tuh dulu suka foto kan, dan naturally kelas-kelas fotografi dan sebagainya yang mengharuskan kita keluar dan apa gitu, yang tiap minggu tugasnya cuman ya kamu ke pasar ya, kamu foto pagi sore, nanti kamu cetak kasihkan saya gitu. Dia seneng banget gitu. Ini salah satu contoh salah satu contoh kalau memang kuliahnya relevan dengan apa yang kamu sukai, mengerjakannya tuh lebih mudah gitu loh. Kamu lebih lebih seneng aja gitu. Walaupun capeknya sama, but at least you're doing something that you like. Seperti itu. Dan biasanya di kelas itu sendiri pertemanan-pertemanan yang terjadi. Jadi biasanya kalian awal-awal apalagi kalau anak rantau kayak aku ya kan, pertama kenal tuh biasanya dari kenalan kerja kelompok, dari biospek bareng, dari kelas paralel yang sama, dari organisasi yang sama, atau kenalan dari mana gitu, banyak banget mediumnya gitu ya. Actually, that can happen through a lot of activities, and by a lot I mean a lot gitu. Kayak aku sendiri dulu kayak kelas tuh ngalor ngidul doang gitu, terus diketawain sama asdos, aku malah deket sama asdosnya gitu ya kan. Even though I never been that close to her before, tapi karena ngelantur aja akhirnya disukai asdos. This can be a lot of thing gitu. Aku nggak menganjurkan kalau kalian kelas ngalor ngidul gitu, but I mean kayak banyak banget cara-cara untuk bisa mendapatkan teman selama berkuliah. My tips is that you just be yourself. Ya, be yourself aja. Orang-orang yang tepat akan datang kok. Dan buat kalian yang nggak tertarik buat join istilahnya ya ekstrakurikuler seperti ini dan istilahnya mau ngambis, nggak apa-apa. It's a cool thing to do ya kan. Imagine lulus dengan predikat cum laude dan sebagainya, dan kayak aku nggak tahu, tapi kayaknya kayak dipanggil rektor dan sebagainya gitu ya kan. Mungkin toganya lain warna putih, mungkin jubahnya warna putih. Pasti banyak orang lain yang juga bangga. Whatever it is your decision while undertaking college, yang terpenting dan yang salah satu yang paling penting adalah you have fun while doing it. Kamu seneng panitia dan ketemu banyak orang, awesome. Kamu seneng belajar dan suka jadi asisten dosen, wonderful. Seneng nyambi kerja dan cari pengalaman di luar, fantastic. You keep on being you, the best version of you possible. At least lah, pokoknya you have fun doing it, karena mental health tetap nomor 1 ya. Oke, kita lanjut di pilihan kedua. Setelah kuliah, kita lanjut ke kerja. Kerja adalah pilihan yang menarik, karena in my personal opinion, itu adalah yang paling inevitable. Kamu bisa milih buat kuliah dulu atau enggak, kamu bisa milih buat pacaran dulu atau enggak, tapi semua orang pasti akan bekerja pada akhirnya. Ini sedikit disclaimer ya, kayak semua orang juga akan mendapatkan jodoh pada nantinya ya. Aku juga masih menanti tentu saja. Berhubung aku juga nyambi kerja sambil kuliah, aku bisa ngomong banyak tentang ini.
Aku mulai kerja sampingan bahkan sebelum aku mulai kuliah, kayak apa ya, aku ingat kayak kuliah tuh Agustus atau apa gitu awal-awal tuh, dan aku Februari udah datang ke Surabaya gitu. Aku mengawali kerjaanku dengan dulu tuh menjadi staff di photo booth, lalu akhirnya aku masuk kuliah dan banyak banget jadi desain grafis, intern desain grafis di mana-mana, di startup, di radio, di korporat, you name it. Aku pernah gitu, dari yang kecil banget yang kayak timnya cuma 5 orang, 3 orang, 10 orang, sampai yang kayak kantor gede multinasional gitu pernah. Dan kita nggak akan bahas itu lebih banyak ya, kita sudah bahas itu di episode sebelumnya ya mengenai pekerjaan. Back to topic, aku banyak banget menjadi intern desain grafis di mana-mana, which is still relevant to my major ya, sebagai anak multimedia ya kan. Jadi kalau ditanyai kayak kerjanya apa sesuai passion, masih bisa dibilang sesuai passion. Kerja itu menurutku menyenangkan. Yeah, you hear that right. Kerja itu menyenangkan karena at the end of the day, you will receive the manifestation of your hard work, which is money. Yoi, kayak mahasiswa mana sih yang nggak butuh asupan duit tambahannya kan? Jika di kuliah dan kepanitiaan, kamu akan dapat banyak teman seumuran dan berlatar belakang sama. Maka di kerja, kamu akan kenal dengan banyak orang dengan umur yang berbeda-beda dan dengan latar belakang yang bermacam-macam pula. Sebenarnya perlu digarisbawahi kalau kerja sambil kuliah dan panitia dan organisasi is extremely exhausting. Extremely exhausting ya, ini kayak excruciating bahkan sampai tahap itu, kayak menyiksa gitu. And I don't recommend doing it, even pushing it out gitu. Karena dari pengalamanku, aku tuh dulu sempet tipes 2 kali hanya kayak gara-gara ngurusin ini dan itu dan ini dan ina gitu. Dalam rentang waktu 24 jam yang dibandingkan workloadku dulu ya, itu sangat-sangat singkat rasanya 24 jam. Dan I really can recommend it to everyone. Kerja sambil organisasi, sambil panitia, sambil kuliah juga. Aduh, itu capek banget sih. Aku cukup pernah merasakannya mungkin 1 semester, 1 tahun aja. Terus akhirnya aku nggak bisa ya kan, daripada nambah keriput. Tapi menurutku tentang kerja ya, trust me on this one. If you can handle the workload given to you, it will grow your personality out, both as a professional and as an individual gitu. Jadi buat kalian yang kuliah sambil kerja, I'll give you heads off ya. Kalian tuh, aku tahu perjuangannya tuh pasti beda banget nih, 2 kali lipat gitu. And the last thing, kita sampai di bagian dimana pengalamanku yang paling dikit ya, yaitu romance. Aku harus jujur, not a lot of romantic things happen on my life, but on the flip side, I can tell you how it feels like on the sidelines. Pasti ada kan beberapa yang tidak sempat menulis cerita cinta dalam hidupnya, tapi sempat melihat langsung percintaan orang lain, ya kan? It's a one of a kind experience, sure. Tapi itu juga kadang mengingatku kalau aku hanyalah jomblo ngenes. Sudah jomblo ngenes lagi. Kadang aku ngelihat pengalaman orang lain gitu dalam berhubungan ya, dalam berpacaran dan sebagainya gitu, dan aku sendiri bisa belajar gitu, like, oh I won't be like that, atau that is messed up, I have to avoid those, I have to do those instead, kind of things. Walaupun sebenarnya memang benar kayak cuman ngeliat doang tuh nggak cukup sebenarnya untuk tolok ukur kayak aku tuh benar-benar bisa atau enggak. Karena kayak apa ya, pengalaman tuh sebenarnya juga beda-beda, dan ada orang yang bilang kayak pasanganmu juga pasti beda-beda, nggak bisa dipukul rata. Ya memang benar gitu ya. Tapi menurutku ngelihat dari pengalaman orang tuh mengajarkanku kayak
ada beberapa hal yang kayak emang kelewatan banget buat dilakuin. Ada beberapa hal yang memang romantic gesture, more about the person that you care about, etc. etc. gitu. Jadinya mungkin semacam kayak studi kasus gitu ya. Setelah ngeliat orang diputusin untuk alasan ini dan itu, aku belajar kayak, oh iya, aku nggak boleh jadi kayak gitu. Itu ya menurutku soal being romantic. I'm not even being romantic. It's about apa ya, on romance topic ya, not being romantic. And romance on college and on work is completely different. Kalau kuliah ya, kamu tuh masih bisa gelandotan lucu-lucu gitu di kalau di kuliah gitu, minimal di kelas lah ya. Tapi kalau di kantor, kamu bisa dipanggil HRD karena PDA atau Public Display of Affection. Menurutku karena I have been the one watching from the sidelines ya. Aku inget kayak teman-temanku yang mana aja yang berhasil menemukan jodoh ya kan, sampai yang aku inget ya kayak teman-temanku doang, bukan akunya gitu. Beberapa teman kuliahku tentu saja lebih beruntung dibandingkan aku, ya jelas lah, karena bisa menemukan jodohnya. Beberapa menemukan tambatan hidupnya di jurusan yang sama. Menurutku pribadi, jurusan yang sama itu lebih gampang menemukan kemiripan hobi atau passionnya. Yang acap kali adalah lem perkat dalam hubungan itu sendiri ya. Kayak apa ya? Beberapa yang ketemu di luar jurusan, di luar fakultas yang sama gitu ya kan. Itu biasanya ketemu di klub yang berbeda atau apa ya, himpunan yang berbeda gitu. Kayak mereka ketemu karena mungkin kayak dulu ada ospek fakultas atau memang teman dari SMA atau apa gitu. Kayak kemungkinan ketemu sama teman-teman dari fakultas yang beda tuh sebenarnya persentasenya lebih dikit. Dan kita akan lebih gampang connect-nya sama orang-orang dari himpunan yang sama atau apa yang sama karena hobinya sama kan. Biasanya kamu ikut himpunan fotografi dan kamu punya pacar yang juga dari himpunan fotografi ya, kalian cuman akan apa ya, kayak kalian kalau ngomongin lensa kamera gitu lebih masuk akal ya kan, daripada kalau kamu dari himpunan fotografi gitu dan cewekmu dari himpunan catur sepermisalan gitu ya kan. Sebenarnya bisa, cuman kan apa ya, common ground-nya lebih sulit ditemukan. Cuman ya tetap bisa sih ya menurutku. Walaupun persentasenya lebih dikit. tapi bisa. Oke. Dan is there another way? Tentu saja. Aku sempat pakai beberapa dating apps walaupun kebanyakan logout ya karena sibuk kerja. Aku inget kayak setahun yang lalu tuh kayak aku sempat nyobain 3 atau 4 dating apps gitu dan sekarang semuanya sudah tak logout gitu ya. Memang sebenarnya sulit ya kalau punya otak-otak kapitalis kayak gini ya. But my point being adalah there's so many fishes in the sea yang bahkan kamu bisa cari jodohmu di luar lingkungan universitas itu sendiri ya kan. Kan ada beberapa temanku ya kan yang nggak mau pacaran di universitas yang sama ya kan. Walaupun sebenarnya jujur aku juga kurang ngerti alasannya apa itu. Ada juga yang ketemuan di tempat kerja, which is totally awesome karena dikit banget yang benar-benar bisa kayak gitu. One of the lucky fews ya istilahnya. Aku curiga orang-orang yang kayak bisa di tempat kerja ketemu, pacaran, jadian, married tuh kayak pasti udah cari uang sit 3 hari 3 malam itu biasanya waktu pacaran dulu sih. But ini poinku, ini kesimpulanku sih ya. Walaupun I'm not that kind of a romantic person, tapi menurutku romance is one of the things that sometimes happen mysteriously.
nggak selalu kayak cari kuliah atau kerja ya. Sometimes it just happen. Susah mendukung rasanya ya. Banyak kali aku mendengar teman-temanku dengan pengalaman romantis mereka tuh kayak, oh iya bisa kayak gini ya, oh iya bisa kayak gitu ya. Berapa juga keluargaku yang menikah gitu, kayak ceritanya tuh benar-benar extraordinary gitu. Dan sometimes bagi aku yang dari fakultas teknik ya, yang kayak otaknya penuh dengan logika pun, ngomong kayak gini ya memang jodohnya ya. Kayak apa ya, kayak there is a higher power gitu menurutku untuk bisa membalikkan kamu kembali menuju jodohmu. Itulah kenapa itu adalah salah satu alasan kenapa aku nggak terlalu panik sih ya, karena aku jomblo sampai sekarang. Atau itu mungkin alasanku aja ya, untuk tetap jomblo sih ya. Dan buat kalian yang udah going steady, ini adalah saran dari banyak orang ya. Jadi ini bukan saran dari aku sebenarnya ya. Cuman they always have a lot of things to say ya, dan salah satu saran yang paling penting adalah bagi kalian yang udah mikir buat apa sih itu namanya, akad gitu ya kan, jangan lupa untuk sesegera mungkin nabung untuk nikah. Karena banyak temanku yang katanya sih nyesel karena nggak nabung dari lebih awal. Itu aja sih menurut mereka, and I guess I kind of agree with that, I guess. Iya kan, kayak iya, berapa memang bilang kayak nikah tuh mahal, semahal mobil dan sebagainya ya kan. Dan aku tuh kayak awal-awal tuh aku sudah kayak, kayak mahalnya ini cuman buat 1 hari kayak ratusan juta ya kan. I actually hate that at the first time gitu, tapi semakin kesini kita semakin menyadari kayak, oh ya mungkin itu harus, oh ya kalau memang nggak bisa di stop ya udah berarti aku harus nabung. Menurutku sih kayak gitu, kayak inevitable juga kan buat merit gitu. Dan mau itu ratusan juta atau puluhan juta atau jutaan, tetap harus nabung. Menurutku sih poin mereka sih kayak gitu. Oke, dari 3 pembahasan tadi, 3 pembahasan topik yang berbeda ya, dalam menghadapi quarter life hidup kita, insight-nya menurutku, of college, of work, and of romance, sebenarnya mana sih yang penting? Depends ya. Kalau setelah mendengarkan episode ini kalian langsung bisa pinpoint gitu, oh aku kayaknya bakal prioritasin ini deh, oh aku kayaknya bakal ambil ini deh, oh aku kayaknya kuliah dulu, atau aku kayaknya kerja dulu, then it's the thing that you need to chase after. Ada yang bisa fokus, ada yang bisa 2, ada yang juga yang bisa jalan ketiga-tiganya ya kan. Kayak hidup semua orang ya emang lika-likunya beda-beda ya. Dan pembahasan kayak gini ya menurutku tidak akan lekang dimakan oleh waktu. Wih, sok-sokan banget tuh bahasanya. Kenapa? Karena it will always stay relevant ya, across ages and generation. Kayak mama papa kita juga dulunya pasti ada berapa yang kuliah sambil kerja, atau kuliah sambil pacaran, atau harus married dulu ya kan. Mungkin kalian bisa tanya ya mungkin ke orang tua kalian untuk dapat insight yang kayak orang tua pasti juga tahu kita anak-anak yang kayak gimana ya kan. Dan pembahasan kayak gini nih selalu akan menjadi subjek yang menarik untuk didebatkan dan dicari intisarinya. Apalagi sama teman-teman ya kan, kayak ada berapa teman-teman kalian yang kayak kuliah dulu, ada yang kerja dulu, ada yang nikah dulu ya kan. Terus perbandingan percakapannya yang harus kita perhatikan baik-baik ya kan. Apalagi bagi kita yang belum milih, kayak biasanya kita pasti dapat insight baru sih ya. Kayak teman kita yang udah kuliah atau udah married bakal bilang, kalau kamu dulu tuh pasti nantinya tuh biasa kalau kamu ganti nada-nada tadi dengan masalah sosial apapun, dan itulah percakapan insightful pada umumnya sih ya menurutku.
It is, I think, one of the decisions in life that, ya, kamu suka atau enggak menjalaninya, pasti akan dijalanin juga suatu saat. Menurutku ya, it's inevitable. Dan aku harap kalian semua dapat memilih apapun itu yang kalian sukai and getting the best result from it. Dan akhir kata, I hope the decisions you chose help make you genuinely better. Dan kalau podcast ini bisa membantumu dalam hal apapun itu, sekecil apapun itu, I really appreciate it so much. Dan menurutku ya, mengenai ketiga pilihan yang bisa kamu ambil tadi, if something bad happened to your choice, it's okay. It is okay. Kesalahan adalah hal yang lumrah, dan itu terjadi kepada semua orang. Orang tua kita pernah salah, teman kita pernah salah, guru dan dosen kita pernah salah, idola dan the people we look up to juga pernah salah gitu. Dan kesalahan itu membuat kita semua berkembang ke arah yang lebih baik. It is okay to make mistakes. I hope you all have a good day, and I only wishes the best for all of you. If you are having a bad day at the moment, I need to remind you that you are awesome. You are loved by so many people, and they would hate to see you down. Accidents happen, and seeing you broke down, it also broke the heart of a lot of people who love you. Buat kalian yang sedang struggling, yang sedang punya masalah, yang sedang memikirkan kayak pilihan berikutnya dalam hidup kalian ya, I hope you stay strong in braving all of your storms out there. A lot of people love you. I love you too. And that's it for today's podcast. I really hope you guys stay safe out there. Kalian semua keren banget. Kita akan akhiri podcast ini dengan jargon in for a penny, in for an experience. Thank you so much for listening. I'll see you next time. Peace.